kami sampaikan laporan tentang kondisi perkembangan kasus COVID di Kabupaten Tegal. Hingga hari ini, tanggal 19 Maret, hari Kamis tahun 2020, pukul 14, kami sampaikan bahwa pasien terkonfirmasi COVID masih nihil. Kemudian pasien dalam pengawasan ada sejumlah 5 orang. 1 orang dirawat di ruang isolasi RSUD Kardina dan 4 orang dirawat di ruang isolasi RSUD Susilo. Kemudian orang dalam pemantauan sampai pukul 14 hari ini berjumlah 20 orang. Sedangkan orang yang telah melakukan perjalanan pulang ke Kabupaten Tegal dari daerah terjangkit total ada 104 orang. Yang ini sedang kita pantau semuanya, baik orang dalam pantauan maupun orang yang telah melakukan perjalanan oleh puskesmas. Kesiapan fasilitas yang ada di Kabupaten Tegal, rumah sakit jumlah semuanya ada 9 dengan 1 rumah sakit rujukan dan 8 rumah sakit pendukung. Dari 9 rumah sakit yang ada di Kabupaten Tegal, kita memiliki 21 ruang isolasi. Kemudian untuk jumlah dokter ada 2 orang dokter spesialis paru dan 5 orang dokter penyakit dalam. Upaya yang telah dilakukan di puskesmas, yang pertama adalah pemantauan pada para pelaku perjalanan dari daerah terjangkit yang tadi saya sampaikan jumlahnya ada 104, dan melakukan desinfektan di tempat-tempat pelayanan publik terutama di puskesmas. Bapak Asisten Kepala Dinas Kesehatan serta jajarannya, asisten juga administrasi pemerintahan, Kabag Humas dan komunikasi pimpinan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang saya hormati. Bersama tadi kita telah mendengarkan keterangan yang disampaikan juru bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tegal. Saya berharap informasi ini bisa menjadikan kita lebih waspada, mawas diri dan berhati-hati dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Meskipun tidak atau belum ada warga kita yang positif terinfeksi COVID-19, tidak lantas membuat kita takabur, merasa aman, dan memandang remeh persoalan ini, sehingga abai terhadap keselamatan diri dan keluarga, tidak peduli dengan upaya yang harus didukung dan dikerjakan bersama-sama ini. Saya mengerti dan bisa memahami bagaimana reaksi masyarakat atas kebijakan pemerintah yang baru pertama kalinya kita alami, yang tentunya juga tidak mudah bagi sebagian orang untuk memahami ini sebagai sebuah upaya negara melindungi warga negaranya agar terhindar dari kondisi yang lebih buruk, sebagaimana yang terjadi di Cina, di Italia, dan Iran. Himbauan dan anjuran dari pemerintah ini ditaati betul sebagai ikhtiar kita bersama atas nama kemanusiaan. Demi keselamatan bersama, para orang tua kita, anak cucu kita, ikuti perkembangannya dan perhatian saran para ahli kesehatan. Terlebih, dalam waktu dekat akan banyak di antara saudara-saudara kita dari luar kota
dari wilayah pandemi seperti kota Jakarta dan pulang kampung. Jumlahnya pun terus bertambah. Belum lagi mereka, saudara-saudara kita, pahlawan devisa yang bekerja di luar negeri, seperti TKI maupun ABK, juga akan segera pulang ke kampung halamannya, karena negara tempat mereka bekerja sudah sedang kewalahan menangani wabah ini. Sekali lagi, Bapak, Ibu, untuk sementara perbanyaklah waktu tinggal di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak. Saatnya kita belajar, bekerja, dan beribadah di rumah setidaknya untuk 2 pekan ke depan. Dan saya menghimbau warga masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar soal COVID-19, terlebih jika itu menyangkut identitas orang dalam pemantauan, pasien dalam perawatan, maupun yang terkonfirmasi positif COVID-19. Soal ketahanan pangan, insya Allah untuk seluruh kebutuhan pangan dan non-pangan tersedia cukup. Terakhir, setelah seluruh upaya tersebut kita tempuh, maka niatkan ini sebagai ikhtiar bangsa. Karena ketika niat kita lurus dengan disertai doa bersama, maka pertolongan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya akan datang. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah ditetapkan olehnya, dan tidak ada pula yang bisa mewujudkan apa yang ditolak olehnya. Melihat perkembangan 2 hari ini, memang banyak warga Kabupaten Tegal yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Korea, itu mulai pada pulang. Ya, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan pulang kampung. Akan tapi saya baru saja menerima informasi dari Pak Camat Binjawa. Pak Camat Binjawa sudah mengecek satu persatu orang yang ada di area Batu Mirah. Ada yang di Malaysia, ada yang di Amerika Latin. Ini sebagian akan pulang, sebagian tidak. Terkait jumlah pasien yang diduga COVID-19 tadi, boleh minta ini data mungkin umur atau riwayat bepergiannya kemana gitu, dan kondisinya seperti apa gitu. Baik, bisa saya sampaikan untuk jadi istilahnya adalah pasien dalam pengawasan, kita sebut dengan PDP 1, itu perempuan usia 49 tahun, tempat kunjungannya adalah Bali. Yang kedua, PDP 2, usia laki-laki usia 28 tahun, riwayat bepergiannya adalah ke Korea Selatan. PDP 3, 20 tahun, laki-laki, riwayat perjalanannya adalah Depok, Bekasi. Yang keempat, laki-laki umur 9 bulan, riwayat perjalanannya adalah Jakarta. Dan yang kelima, laki-laki usia 17 tahun, riwayat perjalanannya adalah Bali. Demikian. Pak, itu yang bapak anak itu yang ada informasinya, ada yang bapak anak, bapak dan anak dirawat. Ya, jadi yang umur 9 bulan itu adalah pasien anak, kemudian orang tuanya belum masuk kategori PDP. Orang tuanya sehat. Orang tuanya masih sehat. Orang tuanya kondisinya sehat. Itu yang PDP yang 9 bulan, Pak? 9 bulan. Itu dirawat sejak hari apa, Pak? Dirawat di rumah sakit Suselo. Sejak hari ini? Sudah 3 hari yang lalu. Untuk APD, semua sarana pelayanan di Kabupaten Tegal ini kemarin atas instruksi dari Bupati, kita sudah mengalihkan
beberapa anggaran di bidang kesehatan untuk penyiapan baik sarana maupun yang lainnya berkait dengan coronavirus. Dan kami sudah, ini karena ini juga instruksi dari Kementerian Keuangan, segera ditindaklanjuti. Kami sudah memesan beberapa APD yang memang kebetulan ini baik distributor maupun pabriknya juga sangat minim. Kemarin kami saat 2 hari yang lalu video conference dengan gubernur, saya mendampingi bupati, hampir semua bupati se-Jawa Tengah, wali kota melaporkan hal yang sama kaitannya dengan kekurangan APD. Ya, tapi alhamdulillah kita ini bisa mengatasi. Maka dari itu salah satunya adalah saya mohon media massa untuk lebih mensosialisasikan apa yang tadi disampaikan bupati. Tujuannya adalah supaya masyarakat tidak panik, kemudian juga menekan penularan, resiko penularan, sehingga tidak melonjor ke rumah sakit semua. Dan ini sangat penting tadi, menjaga jarak, social distancing, dan ini upaya yang sungguh luar biasa. Pengalaman di beberapa negara sudah bisa menerapkan ini, seperti di Korea, di Jerman, dan yang lainnya. Selain upaya-upaya yang sejak awal sudah kita sampaikan tentang kebersihan diri, cuci tangan pakai sabun, kemudian juga menghindar ada risiko orang yang batuk juga menggunakan etika batuk, kemudian juga kebersihan lingkungan. Ya. Yang penting lagi adalah menjaga daya tahan tubuh tetap sehat. Ini mas-mas wartawan juga jangan lupa makanan-makanan yang bergizi, ya, agar kita bisa menangkal kemungkinan risiko coronavirus. Jangan lupa subscribe ya.